Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai koalisi akan mendeklarasikan nama calon wakil presiden pada Senin besok, pemirsa. Sementara Presiden Joko Widodo mengatakan ia akan memberikan doa dan restunya atas langkah politik yang diambil oleh Gibran. Ya, apakah ini artinya Prabowo akan mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya pada Senin esok? Dan mungkinkah Gibran merebut kemenangan suara di Jawa Tengah yang selama ini dikuasai oleh PDI Perjuangan? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung peneliti utama Indikator Politik Indonesia yang juga merupakan pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Juga ada pakar politik dari Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono. Pak Burhanuddin dan juga Pak Teguh, selamat sore. Sore ya kita, Tisa. Ya, saya awali terlebih dahulu langsung ke. Ya, saya awali ke Pak Burhan terlebih dahulu, Pak. Kita asumsikan ini memang pasangan capres dan juga cawapres yang akan bertarung adalah Anies Caimin, kemudian Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran. Jadi berdasarkan hasil survei terbaru Anda, siapa yang akan memenangkan Pilpres? Ya, jadi kami melakukan survei awal Oktober 2023 dan tentu saja survei tersebut tidak mampu mengcapture pro kontra terkait dengan keputusan MK. Dan kami sedang di lapangan untuk menguji efek MK. Nah, berdasarkan survei awal Oktober kita temukan Prabowo Gibran di Jawa Tengah itu masih di kisaran 26%. Artinya masih jauh tertinggal dibanding perolehan Pak Ganjar Mahfud. Di Jawa Tengah, Pak Ganjar Mahfud mendapatkan angka 63%. Sementara pasangan Anies Muhaimin hanya dapat di bawah 10%. Nah, tentu pertanyaannya adalah bagaimana kalau betul-betul Mas Gibran dijodohkan dengan Pak Prabowo, apakah Mas Gibran mampu menaikkan suara Pak Prabowo di Jawa Tengah atau tidak? Nah, dari data tren yang kita punya data tren untuk mengcapture dinamika politik elektoral sebelum peristiwa MK diumumkan tanggal 16 kemarin adalah meskipun Pak Prabowo masih jauh tertinggal di Jawa Tengah, tetapi sisi positifnya ada peningkatan elektabilitas Pak Prabowo secara personal ya. Dan kita lihat survei awal September, sebulan sebelumnya, itu Pak Prabowo hanya dapat 21%, jadi naik 5%. Nah, sementara Mas Ganjar turun 4% dari 67 ke 63%. Nah, pertanyaannya, gap yang jauh ini bisa diminimalisir lagi nggak? Dan saat yang sama, mungkin nggak Prabowo Gibran menang? Nah, menurut saya kalau misalnya Mas Gibran jadi dipasangkan dengan Pak Prabowo dan gagal mendekatkan suara dengan Mas Ganjar, itu berat sekali buat Pak Prabowo untuk menang secara nasional. Karena harapan Pak Prabowo memilih Mas Gibran adalah untuk memperkecil gap dengan Mas Ganjar di provinsi kunci seperti Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya kejadiannya masih seperti awal Oktober, di mana selisihnya itu masih besar antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, ya berat buat Pak Prabowo untuk menang. Karena bagaimanapun ketika Mas Gibran dipilih, itu ada ekspektasi basis Pak Ganjar itu bisa dipenetrasi. Karena jangan lupa, saya pernah menyampaikan kemarin di Breaking News TV One, ada semacam dampak negatif juga yang harus diantisipasi oleh Pak Prabowo kalau misalnya menggandeng Gibran, yaitu basis lamanya yang potensial lari. Nah, itu yang kalau misalnya tidak dikompensasi dengan masuknya pemilih Mas Ganjar untuk mendukung Pak Prabowo Gibran, itu netnya bisa negatif. Jadi kira-kira itu gambaran sekarang, kita perlu tunggu setelah MK, apakah Pak Prabowo kalau misalnya memilih Gibran, itu mampu meningkatkan suara di basis pendukung Pak Jokowi yang overlap dengan Mas Ganjar atau tidak. Dan tentu ya, ini pertarungan besar. Karena Jawa Tengah adalah kandang banteng, saat yang sama sekarang warga Banteng punya dua pilihan. Oke, sekarang saya ingin menuju ke pakar politik dari Universitas Diponegoro, Pak Teguh Yuwono. Sebagai orang yang berada di sana juga tentu selain punya hitung-hitungan politik juga mengamati bagaimana kondisi masyarakat di sana, pandangan politik mereka soal pemilu ini antara Ganjar dan juga Gibran. Nah, kalau kita lihat apakah kira bisa Gibran ini memecah suaranya Ganjar Pranowo di Jawa Tengah? Baik. Kalau dilihat dari konteks sekarang ini, saya kira apa yang disampaikan Mas Burhan tadi saya kira relevan ya, bahwa di Jawa Tengah ini kan tadi basic Jawa Tengah itu sebetulnya bukan pertarungan figur Gibran dan figur
Ganjar ya, tetapi Jawa Tengah ini kan sangat loyal terhadap PDI Perjuangan. Jadi saya kira agak berbeda cara melihat potensi politik yang ada di Jawa Tengah. Jadi kalau melihat pertarungan, bahwa pertarungan yang di Jawa Tengah itu sebetulnya pertarungan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Sementara kita ingat dulu waktu pemilihan gubernur, waktu awal Ganjar masuk di Jawa Tengah, itu Ganjar juga bukan siapa-siapa. Kita ingat persis survei awal, itu kekuatan figur seorang Ganjar waktu itu hanya sekitar 6-7%. Tapi begitu partainya masuk, begitu PDI Perjuangannya masuk, semua partai bergerak, semua kekuatan Apakah dan Banteng ini bergerak, maka langsung bisa melompat di angka 60%. Jadi sebetulnya kalau tadi dilihat dari survei terakhir yang disampaikan Mas Burhanuddin tadi, angka-angka itu sebetulnya angka-angka normal yang memang sekarang terjadi di Jawa Tengah. Jadi pertanyaannya apakah figur Gibran atau katakanlah figur Jokowi yang ada di belakang Gibran itu mampu melakukan pendobrakan terhadap kekuatan soliditas PDI Perjuangan sebagai partai yang memang basicnya adalah kekuatan kolektivitas partai politik gitu loh. Oke. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa dengan angka yang sekarang ini Ganjar di angka 60%, 63%, kemudian positioning Ganjar masih cukup dominan begini, saya kira dominannya bukan karena faktor Ganjar, tetapi faktor PDI Perjuangan, faktor Bu Mega ada di situ. Jadi saya kira ada faktor Puan Maharani, ada faktor Bu Mega, dan kita ingat Solo Raya itu dikuasai oleh PDI Perjuangan, dan di situ ada unsur Mbak Puan. Baik. Nah mungkin harus juga dicatat bahwa kehadiran PDI Perjuangan itu lebih duluan, mereka lebih besar duluan daripada Gibran dan Jokowi. Saya kira ini yang harus hati-hati ketika kita melihat konteks kualitas politik di Jawa Tengah. Yang tentu menurut saya tidak akan mudah ya bagi Gibran dan Prabowo gitu. Artinya sebenarnya pemilih di Jawa Tengah ini lebih kepada basis loyal kepada partai. Tapi ini menjadi pertanyaan juga ya, mungkin bisa dijawab oleh Mas Burhanuddin. Apakah dengan adanya Gibran ini juga bisa memecah suara pemilih di Jawa Tengah yang notabene ini masih memilih ke PDI Perjuangan, artinya ke Pak Ganjar? Atau memang jangan-jangan faktor Jokowi efek ini juga sebenarnya memberikan pengaruh besar untuk pemilih di Jawa Tengah? Nanti bisa dijawab usai jeda, kami kembali pemirsa. Anda kembali bersama kami pemirsa, saya langsung ke Mas Burhanuddin. Mas Burhan, kalau tadi Pak Teguh mengatakan untuk pemilih di Jawa Tengah ini sebenarnya bukan pertarungan tentang figur, tapi tentang partai. Apakah dari pengamatan Mas Burhanuddin seperti itu juga? Karena kalau kita lihat kan misalnya sosok Gibran ini di belakangnya adalah ada Jokowi efek, faktor Pak Jokowi sangat besar. Belum lagi dari faktor milenial, anak muda. Ya kalau melihat Jawa Tengah memang betul yang disampaikan Pak Teguh ya, faktor party ID terutama PDI Perjuangan itu sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat ke belakang, ada banyak tokoh yang melawan dominasi PDI Perjuangan tapi gagal total, termasuk salah satunya adalah Ibu Rusti Ningsih. Beliau adalah wakil gubernur Pak Bibit. Waktu itu Pak Bibit didukung oleh PDI Perjuangan, di periode pertama menang, tetapi di periode kedua maju melalui Partai Demokrat kalah karena melawan PDI Perjuangan. Demikian juga dengan Bu Risti Ningsih. Bu Risti ini adalah kader PDI Perjuangan, mantan Bupati Kebumen, dengan penuh prestasi. Dia pede mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan untuk melawan Pak Bibit, tapi Ibu Mega di ujung justru memberikan tiket kepada Ganjar Pranowo yang saat itu ya kita sebut sebagai new kid on the block ya, karena beliau latar belakangnya adalah anggota DPR dari PDIP melawan nama-nama besar. Dan ternyata Ganjar unggul meskipun stat survei awalnya rendah. Sementara Rusti Ningsih kembali menelan pil pahit. Ya. Jadi poin saya memang betul ini ujian besar buat dominasi PDI Perjuangan ketika dominasi itu akan coba dikalahkan oleh orang yang pernah dibesarkan Ibu Mega dan PDI Perjuangan, yaitu Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi ini saya sebut sebagai pertarungan antara mesin melawan kekuatan personal. Oke, Nah, Mas. apakah yang unggul Pak Jokowi atau PDI Perjuangan kita lihat nanti.
Bisa tidak mungkin kita melihat indikator-indikatornya? Sebenarnya menjadi pertanyaan kita semua nih Mas. Dari katakanlah indikator-indikator yang ada, yang mana lebih kuat efek dominasi masyarakat Jawa Tengah antara PDIP dengan Joko Widodo? Yang mana kira-kira lebih dicintai, yang lebih akan dipilih, lebih memberikan efek? Mas Burhan. Kita belum pernah mendapati situasi di mana PDI Perjuangan melawan Pak Jokowi seperti sekarang. Yang terjadi justru adalah kedua kekuatan persona Pak Jokowi dan kekuatan partai tadi bersatu. Dan ini yang menjelaskan mengapa 2 kali Pilpres itu Pak Jokowi menang telak. Di 2014 Pak Jokowi dengan kekuatan penuh PDI Perjuangan mendapatkan sekitar 66%, di 2019 naik jadi 77%. Jadi yang bisa kita uji adalah per hari ini itu menyatunya 2 kekuatan antara Jokowi effect sebagai personal quality yang mendapatkan kecintaan di mata warga Jateng dan partai yang dominan di Jawa Tengah. Nah justru ya ke depan ini jadi ujian. Nah berdasarkan pengalaman sebelumnya yang melawan dominasi PDIP kalah, termasuk yang berasal dari kadernya sendiri. Tadi saya menyebut Ibu Musti. Tetapi ini belum pernah terjadi presiden di mana Pak Jokowi yang populer melawan kekuatan partainya. Nah makanya kita perlu uji ke depan. Saya sendiri tidak bisa menebak-nebak karena angkanya belum ada di tangan saya, Tisa. Jadi saya tidak ingin pretensi sebagai tukang nujum. Kalau gitu saya ke Pak Teguh sekarang. Pak Teguh, ini sebenarnya seberapa besar sih suara dari pendukung Joko Widodo di Jawa Tengah sendiri? Ya, kalau pengalaman Jawa Tengah itu kan punya tradisi yang tidak bisa dijadikan sebagai pembanding provinsi lain. Jadi Jawa Tengah, dominasi PDI Perjuangan, Jawa Tengah dan Bali itu kan 1-2 lokasi yang sangat kuat. Di mana kita juga ingat di Jawa Tengah itu tradisi PDI Perjuangan, tumpah darah terhadap loyalitas terhadap Megawati tegak lurus, kemudian tanpa kompromi itu sudah terjadi. Kita ingat dulu juga sempat ada kerusuhan di Solo waktu itu ketika Megawati diganggu. Jadi saya kira apa yang disampaikan Mas Burhanuddin itu kan histori-histori itu tidak bisa dibantah. Termasuk urus Ningsih, kemudian termasuk yang terakhir juga Mardiono, dan banyak kekuatan-kekuatan yang akhirnya tidak cukup mampu. Nah tadi betul bahwa bagaimana dengan Jokowi efek itu? Pertanyaannya adalah apakah kemudian ada segmen-segmen lain yang barangkali Gibran bisa mengambil dari dominasi PDI Perjuangan. Misalnya tadi dikatakan mengenai pemilih pemula atau pemilih pemuda. Karena kalau saya lihat di Jawa Tengah itu asosiasi pemilih pemula atau pemuda itu bukan otomatis memilih orang muda. Bukan otomatis memilih Gibran yang orang muda. Karena Ganjar saya kira dari awal juga sangat dekat dengan kalangan pemuda. Bahkan kemenangan Ganjar waktu itu ketika debat publik Gubernur Jawa Tengah, itu salah satu kekalahan dari bibit Kowe waktu itu adalah ketidakmampuan memberikan respon terhadap tuntutan-tuntutan para pemilih pemula dan pemuda. Dan waktu itu Ganjar cukup berhasil ya meyakinkan bahwa pemilih pemuda bisa mengikuti ritme-ritme kebijakan yang dimainkan oleh Ganjar Pranowo. Jadi saya kira kalau melihat seperti ini maka Jokowi effect itu memang akan menjadi test case di Jawa Tengah ya. Apakah yang selama ini figur-figur selalu kalah dengan kekuatan partai yang begitu solid, kita juga harus ingat ya Mbak Tisa, Jawa Tengah sekitar 23 bupati wali kotanya itu adalah bupati PDI Perjuangan. Jadi itu efek ke bawahnya itu luar biasa. Apalagi sekarang ini dengan misalnya ada Gibran di situ, saya kira PDI Perjuangan di Jawa Tengah akan semakin merapatkan barisan. Artinya ini seperti perang melawan keluarga sendiri, artinya tidak ada pilihan. Jadi saya kira ini menarik ya, bagaimana nanti kita lihat apakah Jokowi efek itu akan mampu menembus soliditas partai politik sebagai kandang banteng di tingkat nasional ini. Saya kira ini sebuah pertanyaan yang tidak ringan untuk Gibran dan timnya. Saya kira ini PR-nya sangat berat dalam pandangan saya gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ini sedikit ya. Silakan. Mungkin sedikit aja nih saya. Jadi kalau per survei terakhir yang kita lakukan, PDI Perjuangan itu di Jawa Tengah mendapatkan 47%. Nasional cuma dapat 25%. Artinya lebih dari proporsi nasional. Nah asumsikan Tisa, 48% ini memilih Ganjar.
Artinya masih ada peluang buat Pak Jokowi memainkan perannya dalam rangka menyukseskan Prabowo Gibran di kisaran antara 30 sampai 40%. Tetapi dugaan saya, Tisa, pemenangnya masih Ganjar di Jawa Tengah nanti. Tetapi tidak setelah seperti yang kita saksikan survei hari ini. Kalau sekarang kan 63 versus 26%. Tetapi faktor Gibran bisa mendongkrak mungkin sampai angka 35 sampai 40%. Tetapi hasil akhir tetap memenangkan Ganjar Mahfud. Itu dugaan saya, gitu ya. Tentu bisa salah, tapi kita tunggu nanti. Baik, terima kasih Pak Teguh Yuwono dan juga Mas Burhan atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Kita lihat saja bagaimana nanti hasil akhirnya ya. Apakah kira-kira yang akan memenangkan di kandang banteng bisa jadi Prabowo Subianto bersanding dengan Gibran atau tetap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terima kasih Bapak-Bapak semua, selamat sore. Baik, Terima kasih Pak Teguh.